Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa ketemu kembali lewat pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan yang masih sakit segera diberi kesehatan kembali seperti semula. Amin. Melanjutkan materi hari ini, yaitu mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia sebagai keunggulan ekonomi harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral aliasi dari Freeport McMoran atau yang disingkat dengan FCX. Adapun MIDN ID merupakan holding industri pertambangan Indonesia. Keberadaan PT Freeport Indonesia telah memberikan keuntungan atau kontribusi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah perusahaan tambang minyak negara atau yang dikenal dengan nama PTMN. Kilang minyak adalah pabrik industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum, baik yang langsung bisa digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Contoh kilang minyak yang ada di Indonesia, yang pertama ada kilang Pangkalan Brandan, yang kedua ada kilang Dumai, yang ketiga ada kilang Cilacap, dan yang keempat ada kilang Balikpapan, dan masih banyak kilang-kilang minyak lainnya. Selanjutnya,
Batik Indonesia ini juga merupakan pusat-pusat keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting hingga membentuk lukisan-lukisan bernilai tinggi. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Nah, batik Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan, di antaranya mempunyai filosofi kehidupan dan arti di setiap motifnya. Motif dan lukisan menggambarkan kehidupan masyarakat, filosofi kesabaran, ketekunan, dan keberanian sering terlihat dalam pelukisan motif batik. Nah, berdasarkan teknik pembuatannya, batik dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada batik tulis, yang kedua ada batik cap, dan yang ketiga ada batik printing. Nah, tugas kalian di sini adalah mengartikan apa yang dimaksud dengan batik tulis, batik cap, dan batik printing. Nah, tugas ini bisa kalian tulis di buku catatan dan dikasih tanggal pertemuan hari ini. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pusat keunggulan ekonomi? Pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Yang pertama, pengaruh positif keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Pengaruh yang pertama yaitu berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi yang ada dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau yang dinamakan dengan migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah pusat keunggulan tersebut. Yang kedua, pengaruhnya terhadap transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kapal laut memiliki keunggulan mampu menampung penumpang dan barang dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan transportasi lainnya. Sedangkan transportasi udara sangat membantu mobilitas penduduk antar negara sehingga interaksi antar negara semakin mudah dan cepat. Selanjutnya, pengaruh pusat keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu terhadap lembaga sosial ekonomi. Nah, lembaga sosial ekonomi sebagai bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contoh lembaga sosial ekonomi yaitu sumbangan yang diberikan PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua. Adalah sekolah untuk anak-anak asli suku Amuk Mei dan Kamoro yang dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat
Amumi, dan Kamuro atau yang disingkat dengan nama LPMAK. Pengaruh selanjutnya yaitu terhadap pendidikan. Nah, sumber daya manusia atau sumber daya tenaga kerja yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pengembangan ekonomi. Negara yang meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pengaruh selanjutnya yaitu terhadap pekerjaan. Pertumbuhan pusat-pusat keunggulan ekonomi telah berdampak pada bertambahnya produksi barang dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dari sini kalau lapangan pekerjaan bisa diperluas, maka pengangguran yang ada di Indonesia bisa dikurangi. Nah, itulah materi pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tugas kalian adalah mencari pengertian tentang batik tulis, batik cap, dan batik printing. Tugas ini ditulis di buku catatan, dikasih tanggal, bulan, tahun, pertemuan pembelajaran jarak jauh hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.